Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stella Fauziatul Mulia dengan NIM 05687083 dari program studi S1 Pendidikan Biologi Pre-Service. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen karena saya tidak bisa langsung membuat video ini di lingkungan persekolahan. Jadi ini saya membuatnya secara pribadi. Mohon maaf ya sebelumnya karena keterbatasan waktu juga, dan saya juga ada jam kerja gitu yang tidak bisa ditunda gitu ya. Baik, yang pertama aku mau ngejelasin tentang jaringan dasar hewan. Jadi jaringan dasar hewan itu ada 4 jenis jaringan ya. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu merupakan jaringan yang membatasi tubuh dengan lingkungannya, baik sebelah luar misalnya kulit maupun sebelah dalam seperti dinding usus, pembuluh darah, dan lain-lain. Ciri khas dari jaringan epitel ini letaknya sel-selnya itu sangat rapat dengan zat perekat di antaranya, dan permukaan bebasnya menghadapi udara atau cairan sementara. Jaringan epitel ada bermacam-macam ya. Ini di sini dijelasin tuh ada 5 macam, yaitu yang pertama epitel berlapis tunggal pipih, epitel berlapis tunggal kubus, epitel berlapis tunggal silindris, epitel berlapis banyak pipih, dan epitel berlapis banyak semut. Oke. Yang kedua ini tadi yang pertama ada jaringan epitel, terus yang kedua ini ada jaringan otot. Jaringan otot ini mempunyai fungsi utama untuk pergerakan karena sel-selnya dapat berkontraksi dan menghambat impuls atau rangsang ya. Pada manusia itu ada 3 macam otot. Berikut yang pertama otot polos, yang kedua otot bergaris, dan yang terakhir adalah otot jantung. Oke. Otot polos itu terdiri atas sel-sel di mana setiap selnya mempunyai satu inti yang terletak agak ke tepi pada bagian selnya yang tebal. Kalau otot rangka ini terdiri atas sel-sel dengan inti banyak pada setiapnya, selnya dan terletak di bagian tepi. Ya, kalau otot rangka mempunyai struktur yang tampak seperti garis gelap dan terang atau break. Otot jantung tampak seperti otot rangka tapi bercabang-cabang ya. Oke, yang ketiga ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang fungsinya untuk memperkuat tubuh, mengisi tubuh, atau menghubungkan jaringan yang satu dengan yang lainnya. Jaringan ikat ini terdiri dari 3 macam ya. Yang pertama ada jaringan ikat rawan, yang kedua ada jaringan ikat tulang, dan yang ketiga adalah jaringan ikat darah. Yang keempat ini ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini mempunyai fungsi untuk melakukan koordinasi dari tubuh karena kemampuannya untuk menghantar impuls saraf yang berasal dari suatu rangsangan. Sel saraf terdiri atas badan sel saraf, juluran-juluran dari badan sel saraf, dan akhiran saraf. Untuk melakukan pengamatan ya, kalau mengenai dasar jaringan hewan, tidak semuanya dapat diamati gitu ya melalui preparat segar. Oleh karena itu harus digunakan suatu prosedur khusus dalam membuat sayatan dari jaringan tersebut untuk diamati di bawah mikroskop. Proses ini membutuhkan banyak waktu serta alat dan bahan yang tidak mudah. Untuk itu pengamatan preparat segar hanya dapat dilakukan pada jaringan tertentu saja ya. Baik, ini di modul ini ada kayak kegiatan percobaan yaitu tentang jaringan dasar hewan. Tujuannya itu untuk mengamati jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf ya. Untuk cara kerjanya itu kalau jaringan epitel, kan yang pertama ada jaringan epitel berlapis tunggal pipih atau preparat segar ya. Yang pertama kalian bisa menggunakan kayak kata gitu ya untuk masukkan ke dalam botol bius yang sudah diisi kapas dan dibatasi eter. Setelah itu mati letakkan di atas papan bedah, jepit kulit bagian punggung atau perut dengan pinset dan gunting sedikit ya. Guntingan kulit rendam dalam air selama 5 menit, terus amati di bawah mikroskop dengan perbesaran objektif 10 kali. Yang
kedua ada epitel berlapis tunggal silindris atau preparat awetan. Jadi kalau yang pertama tadi preparat segar, kalau yang kedua ini adalah preparat awetan. Oke. Kemudian ada epitel berlapis banyak pipih atau slit. Kalian nanti akan mengamati slit dari kulit. Harus memperhatikan sel-sel pada stratum germinativum yang berupa beberapa sel epidermis. Yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini terdiri dari jaringan rawan. Jaringan ikat ini terdiri dari tulang rawan dan tulang kompak. Kalau tulang rawan ini kayak preparat segar gitu ya. Kalau tulang kompak preparat awetan. Oke. Yang ketiga ini ada jaringan otot. Jaringan apa tadi? Jaringan otot polos, otot bergaris melintang, dan kalian bisa lihat di modul ini kayak kalau jaringan otot polos itu sama kayak jaringan preparat awetan gitu. Nanti bisa ambil preparat dari usus katak atau sel-sel otot polos yang tampak berupa kumparan dengan inti yang berbentuk lonjong di bagian yang tebal dari sel tersebut. Oke. Terus ini ada juga yang terakhir ada jaringan saraf. Kalau kalian mau mengamati kayak sebuah praktikum itu nanti bisa mengamati sel saraf dengan teliti, kemudian membentuk sel saraf dan bagian-bagiannya yaitu akson, dendrit, dan nukleus ya. Kemudian bisa langsung menggambar bentuk jaringan tersebut dengan bagian-bagiannya pada lembar kerja di modul tersebut. Oke. Hari ini itu adalah kayak materi jaringan dasar hewan yang bisa disimpulkan dari video saya tadi adalah kalau jaringan hewan secara garis besar itu tubuh hewan memiliki 4 jenis jaringan dasar. Berikut yang pertama jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan juga jaringan saraf. Jaringan epitel terdiri atas epitel berlapis tunggal pipih, epitel berlapis tunggal kubus, epitel berlapis tunggal silindris, epitel berlapis banyak pipih, dan juga epitel berlapis banyak semu. Dan yang kedua ada jaringan otot, terdiri 3 macam, otot polos, otot bergaris, dan juga otot jantung. Terus yang ketiga ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini terdiri dari 3 macam sebagai berikut. Yang pertama jaringan ikat rawan, yang kedua jaringan ikat tulang, dan yang ketiga jaringan ikat darah. Dan yang terakhir ada jaringan saraf. Ini mempunyai fungsi untuk melakukan koordinasi dari tubuh karena kemampuannya untuk menghantarkan impuls saraf yang berasal dari suatu rangsangan. Itu dia penjelasan saya tentang jaringan dasar hewan. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh Bapak Ibu tutor yang sudah membantu saya, yang sudah memberikan sebuah tugas atau materi tentang strategi pembelajaran biologi ini. Mohon maaf sebelumnya karena saya belum bisa langsung mengajar di lingkungan sekolah ya, karena terbatasan waktu tersebut ya, dan juga di tempat saya juga kayak harus seperti halnya kayak demikian video penjelasan materi strategi pembelajaran biologi pada kolom tugas 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.